Banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi seluruh buku, makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Narasi Somad. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Mari kita dengarkan pendapat Ustadz Abdul Somad yang membantah pandangan dari Ustadz Firanda yang katanya tahlilan itu bid'ah. Apa boleh kita tahlilan setelah orang meninggal? Saya dengar itu katanya bid'ah. Tolong jelaskan. Yasin boleh, yasinan tak boleh. Tahlil boleh, tahlilan tak boleh. Jumat boleh, Jumatan. Orang Jawa kan suka ditambahnya Jumatan. Jadi tahlilan ini istilah, isinya jangan terjebak pada casing. Isi tahlil itu apa? Isi tahlil itu 5. Yang pertama berkirim doa. Apakah sampai doa untuk orang mati? Sampai. Kami lewat Sekijang tadi, lewat kubur orang mati. Saya doakan. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqirin nasallallahu ala wa kumul afiyah. Bapak Ibu yang punya duit tolong cetakkan pakai digital print doa lewat makam orang mati. Cetakkan situ. Jadi setiap orang bisa baca itu. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqirin nasallallahu ala wa kumul afiyah. Bagi yang tak hafal gerak-gerak ini. Kalau ada yang bertanya, apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, apa kau tanya-tanya? Doa untuk orang mati. Ada hubungan saya sama orang mati di Sekijang? Ada? Mana ada? Saya tak kenal. Sampai. Siapa yang nyatakan? Nabi nyatakan sampai. Itulah diajarkan Nabi doa lewat kubur. 2. Apa yang sampai untuk orang mati? Bacaan Quran. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, kalau aku mati nanti tolong bacakan di bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaikumul muflihun. Di bagian kakiku ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu menunjukkan bacaan Quran sampai. Nama kitabnya Roh. Penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. 3. Apa isi tahlil itu? Zikir. Tahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu koran penutup makanan itu terbang di embus angin, nampak mie. La ilaha illallah. Apakah sampai tahlil itu saudara orang mati? Sampai. Mana dalilnya? Dicucukkan Nabi pelepah korma. Cucukkan pelepah korma. Kata Nabi pelepah korma ini bertasbih sampai tasbihnya. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi la ilaha illallah dari Abdul Somad. Kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah Abdul Somad tak sampai, itulah bully yang paling menyakitkan. Bilangnya saya ini lebih buruk dari pelepah korma. 4. Apa isi tahlil itu? Tausiah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad tentang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi baru saja kita mengantar jenazah. Malam ini kita merenung mati sejenak. Kita mensunahkan mati. Mana ada orang kaya-kaya yang pelit di situ? Ke situ diarahkan. Mati, Pak. Mana yang tak pernah ke masjid? Marilah kita ke masjid. Karena waktu itu hati sedang terbuka, kawan akrab. Ini kawan akrab kalian main gaple malam ini mati. Mana grup-grupnya? Tahu. Tak datang grupnya. Cari nomornya, kirimkan ke nomor WhatsApp. Yang kelima adalah itu yang disebut dengan ta'azi. Kalau ada anak kawan kita lahir, kita datang, namanya tahniah. Ikut senang menengok anak orang. Kalau anaknya mati, namanya takziah. Ikut susah. Kedatangan kita itu tidak membuat anaknya hidup,
tapi membangkitkan semangat dia yang hampir mati. Oh, ternyata kau datang bukan cuma mau minjam duit aja. Rupanya saat aku kehilangan kau datang. Sabar ya Pak. Insya Allah Pak. Jangan Bapak menangis. Jangan Bapak menangis. Berapa banyak bapak-bapak ketika istrinya meninggal tegar dia. Tak ada dia menangis. Ustadz giliran ini ceramah, yang diapanya bapak-bapak. Ya oke, kita balik. Betapa banyak ibu-ibu yang tegar kehilangan suami. Ibu tak menangis. Memang udah lama aku tunggu Pak. Dari Siak ke Pekanbaru, di Pekanbaru memberi ikan. Dulu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Selamat pagi sahabat Abah Setu ya, dimanapun berada di seluruh Nusantara, di seluruh Asia Tenggara, bahkan dunia. Abah tidak sebutkan satu persatu nama panjenengan. Intinya adalah Abah mendoakan panjenengan dimanapun berada senantiasa dalam kebahagiaan. Mari kita luruskan adalah dalam kita mentauhidkan Allah sahabat ya. Bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita bersyariat dan berhakikat dengan benar. Karena kita ada dhahiron wa batinan. Ngomongkan dohir adalah syariat, ngomongkan batin adalah hakikat. Maka marilah kita pahami dan jelajahi, adalah sadari, karena sesungguhnya kehidupan adalah perjalanan dari Allah untuk kembali kepada Allah. Semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqah. Nah inilah kemudian summa yu'iduhu, dan kemudian Allah akan mengulangnya kembali. Liyaziyah, untuk kamu menerima bagaimana hasil dari perjalananmu itu. Inilah kehidupan yang sangat realistik, yang sangat nyata. Maka berkaitan dengan pertanyaan sahabat-sahabat berkaitan tahlil ya sahabat. Maka Abah insya Allah pagi hari ini kita akan bicara tentang tahlil ya. Dan kenapa tahlil itu kalimatnya adalah la ilaha illallah. Jadi kalau bicara tahlilan berarti kalimatnya la ilaha illallah. Kalau takbiran kalimatnya Allahu Akbar. Ya. Kalau seandainya tasbih kalimatnya subhanallah. Dan itulah maka setiap sesuatu kalimat itu berkaitan kepada dia. Allahu Akbar. Karena dia Akbar. La ilaha illallah. Tiada yang lain selain dia. Subhanallah, hanya dialah yang maha suci. Itulah pahami sahabat. Sesungguhnya kalau seandainya panjenengan-panjenengan yang sudah ngaji hakikat dengan Abah, tahlil itu setiap hari sudah. Bahkan kita sudah tahlil dalam keadaan hidup. Itulah kenapa konsep al-mutu qabla antamutu. Kita sudah mati sejeroning urip. Karena seharusnya kita berjalan di alam dunia ini adalah sudah kembali kepada Allah. Maka itulah kenapa ada talqin syariat, ada talqin, ada thariqat, atau hakikat. Talqin hakikat saat hidup. Talqin syariat adalah setelah mati. Maka ulama kita mengajarkan pada kita tahlil, walaupun itu pun tidak. Maka hari ini kita akan bahas syariat secara hakikat. Kenapa ulama kita merancang, terutama di Nusantara di sini ya, karena tahlilan itu adalah sebetulnya adalah bagian dari budaya juga. Tahlilan itu adalah bukan akidah sebetulnya, adalah budaya, pahami. Kemudian juga adalah boleh disebut juga bid'ah, yang apa-apa. Bid'ah boleh, karena semuanya juga bid'ah. Tadi semua kita banyak yang kita lakukan ini sebetulnya adalah bid'ah gitu kan. Tapi bid'ah yang hasanah, bid'ah yang bisa menimbulkan kebaikan.
Bid'ah yang menimbulkan cinta. Segala sesuatu yang menimbulkan kebaikan. Cinta, menghadirkan Allah, terbaca firman Allah Al-Quran, terbaca salawat Nabi, yaitu bid'ah yang baik. Nah, tinggal dipahami hakikatnya. Kenapa? Di dalam kita ini adalah suka diperingati 3-nya, 7-nya. Nah ini kadang-kadang kan orang Islam ini sekarang sahabat melakukan sesuatu itu suka tapi nggak ngerti hakikatnya. Inilah akibat ngaji syariat tanpa hakikat. Padahal setiap nas itu ada mafhum nas, setiap mafhum nas itu ada makosid gitu loh. Maka sebenarnya buat sahabat-sahabat Abah yang sudah biasa menekuk lidah merapatkan itu udah tahlil sebetulnya. Maka sebenarnya ya Allah aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama tuh udah 4 tingkatan. Ada peringatan 3 ke 7-nya, dari 7 ke 40-nya, 40 ke 100-nya, 100 ke 1000-nya. Itu sebetulnya yang dikembalikan. Karena setiap ruh yang keluar dari jiwa, yang dari tubuh, itu akan mengalami perjalanannya bertahap, sahabat. Kembalinya alam yang batin pun bertahap. Karena kembalinya datangnya alam yang batin pun bertahap. Dari ahadiyah ke wahdah, wahidiyah ke arwah. Barulah dohir. Tadi baru alam misal, alam kan dari ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah. Misal, ansam, insan. Alam dohir, alam syariat. Gitu tadi semua. Maka inilah yang harus dipahami kita. Kenapa harus bersyariat dan berhakikat tadi semua. Dan ulama kita Imam Ghazali mengatakan bahwa bersyariat sama berhakikat itu kosong. Artinya ya tidak, ya artinya ya shadow boxing gitu. Hanyalah tinju dengan bayang-bayang, sholat bayang-bayang, puasa bayang-bayang, dzikir bayang-bayang, umroh bayang-bayang. Nah itu harus dipahami. Tetapi hakikat juga tanpa syariat, kan tadi syariat itu adalah pohon, thariqat itu adalah cabangnya, hakikat itu adalah daunnya, dan samronya yang kamu bisa terima, surga dan neraka itu disebut dengan hakikat. Adalah yang disebut buahnya. Kan di penghujungnya, kalau berjalan itu sampai, kalau mau bertanam itu adalah panen. Itulah istilah panen, sampai, itu ada di penghujung perjalanan akhir, disebut akhirat. Akhir perjalananmu disebut akhirat. Akhir hidupmu akhirat. Akhir dagangmu juga akhirat. Akhir ibadahmu akhirat. Akhirat itu akhir. Setiap ada yang awal pasti ada yang akhir. Nah, awalnya Allah enggak? Kalau awalnya Allah, akhirnya harus Allah. Itu akhirat. Tuh. Mari mulai kita terbiasa. Maaf sahabat ya, sambil merokok ya. Jadi itulah yang disebut dengan akhirat. Maka wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah lebih baik. Iya, harus wa abqa dan harus abqa. Abqa itu bukan bako. Karena yang boleh bako hanya Allah. Tapi makhluk seluruhnya yang merupakan tajaliatnya dia, ta'ayyunatnya dia, tanajulatnya dia itu hanya abqa. Terbawa kekal karena kekalnya dia. Maka itulah kata Abah, kehidupan ini adalah kekal. Sejak dia wujud, ada, maka akan ada selamanya. Tinggal, nah itulah harus mengerti tahlil. Ada 3-nya, ada 7-nya, ada 40-nya, ada 100-nya, ada 1000-nya. Itu dalam rangka untuk mengembalikan kepada dia gitu. Secara ruhani, nah itu. Kalau di dalam waktu hidup ada syariatnya, ada tarekatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Karena kamu datang dari alam ma'rifat, alam hakikat, turun ke alam hakikat, turun ke alam thariqat, turun ke alam syariat. Itu. Maka tahlil kembali. Maka innalillah, kamu datang adalah dari Allah, kamu milik Allah, kamu pulang harus kembali pada Allah dan menjadi milik Allah. Itu. Maka disitulah tahlilan itu sebetulnya seberapa kuat kamu merasa memiliki pada jasadmu, memiliki pada hatimu. Maka kalau di dalam Hindu itu dibagi sarira namanya. Makanya sebetulnya adalah ada kaitannya. Sebetulnya bukan budaya Hindu. Pada dasarnya orang kembali itu sama. Mau di Buddha, mau di Hindu, mau di mana. Prosesnya sama. Jadi bukan tentang siapa mengikut siapa sebetulnya. Kita berbeda istilah saja. Seperti kayak air. Air adalah air bahasa Indonesia. Boya. Bahasa Arab misalnya. Kemudian juga ada banyu bahasa Jawa.
cai bahasa Cuna gitu kan tadi. Itu sebetulnya cara pulang pun, makanya di dalam Hindu itu ada trisarira. Maka orang Sunda suka menyebut badannya itu salira. Salira itu yang kelihatan. Ada badan salira, sarira kalau bahasa orang Hindu gitu kan tadi semuanya. Atau sebut juga badan wetala, ya, yang nampak, yang dohir, fisik, syariat, yang kelihatan, yang bisa dipukul gitu kan tadi. Itu udah disebutnya syariat pada tubuhmu. Tadi ada juga yang disebut dengan apa namanya lingga syarira atau lingga apa namanya sebetulnya adalah kalau di dalam Islam tadi af'al, asma, sifat, badan, hati, jiwa. Kalau mereka menyebutnya ruh, atman, kita nyebutnya ruh, sama saja sebetulnya. Ada bagian yang nanti harus pulang pada Allah itu yang selalu itu pada hakikat, pada Allah, makrifat, ya. Maka disitulah sudah sampai wujuhu yauma idin nadirah. Kalau dalam kitab Sirul Asrar ada disebut ruh jismani. Ruh jismani itu disebut kalau di dalam Hindu adalah disebut dengan apa namanya badan syarira. Barulah masuk kepada sukma syarira atau lingga syarira atau terakhirnya adalah atman. Nah, itu sama saja sebetulnya. Syariat, torekat, hakikat. Itulah kenapa harus bertorekat. Itulah kenapa harus berhakikat. Karena itulah sebetulnya cara kembali pada Allah. Itulah tahlil sebetulnya. Maka la ilaha illallah adalah bagian tubuhmu. La ilaha illallah bagian hatimu. Atau la ilaha illallah bagian dari kalau orang Hindu disebut badan syarira. Gitu. Bagaimana melepaskan pengakuan pada tubuh. Sifat Ayan Horesia, sifat Adam. Aku tidak memiliki hidup, la hayun, la ilmun. Kalau nggak itu diserahkan ya, walaupun nanti habis matinya, meninggalnya, walaupun tidak jelek, tetap ada dampaknya. Maka nanti kita akan bahas, sahabat. Kenapa harus didoain mayit itu? Tuh. Ada manusia yang akan, inilah ya, yang nanti manusia itu, ya kalau Hindu udah sampai manusia itu kembali lagi ke sini. Karena memang itu tentang siklus. Tadi semua Islam belum nggak apa-apa. Tadi semua. Justru kamu tahlil itu biar kamu bisa cepat balik ke sini sebenarnya. Gitu. Cuma kan nggak ngerti gitu kan masalahnya. Karena ngajinya cangkang, jadi nggak ngerti dalamannya maksud makosidnya tahlil. 3-nya, 7-nya, 40, 100, 1000 itu apa gitu. Nggak ada di Arab mah, di sana memang sana nggak ngerti apa-apa gitu kan. Makanya sebetulnya tahlilan itu tidak akan kau temui di Arab. Maka orang Wahabi ya udahlah nggak usah ribut. Kamu kan belajarnya di sana gitu. Ya nggak bakal ketemu. Karena itu adalah bagian dari budaya. Tetapi adalah budaya yang sangat tauhid sebetulnya. Inilah yang harus dipahami oleh panjenengan. Kenapa sih 3-nya? Kenapa sih 7-nya? Karena ada fase dari 3 ke 7, 7 ke 40, 40 ke 100, 100 ke 1000. Itulah. Hanya tentang ya Allah aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Nah kalau orang kita murid-murid Abah sih udah ditahlilkan oleh Abah dari sekarang. Gak usah pusing lagi nanti. Gak usah begitu ruh keluar, gak usah kelimpungan lagi. Mau kemana gua nih? Nah itu. Dan adapun istilah surga dan neraka itu rest area. Ada rest area yang membuat kamu senang, disebut surga. Ada rest area yang membuat kamu tidak suka, itulah neraka. Neraka dan surga itu rest area. Dan ingat, surga dan neraka itu bukan tujuan. Surga dan neraka itu adalah rest area. Hanya orang-orang yang sadar surga itu rest area, dia akan cepat kembali lagi. Dari semua ya. Tapi kalau menjadikan surga adalah tujuan, berarti bukan Allah. Disitulah persoalannya. Kamu ngomongnya innalillah. Asalnya dari Allah. Asalnya milik Allah. Wa inna. Sesungguhnya semua milik Allah. Ilaihi kepada Allah lah roji'una dikembalikan. Maka itulah kenapa di dalam proses kematian kata apa juga Allah menggunakan kata nafsun. Kullu. Tiap-tiap. Semua. Tiap-tiap. Kullu nafsun. Kenapa nafsun itu mu'annas? Kenapa da'ikotun juga mu'annas? Padahal da'ikotun dari da'ko ya duku da'ikun itu muzakkar. Ada semua ya. Karena sifatnya mu'annas harus mu'annas. Dan itu artinya mencicipi. Maka itulah ada tahlil, sahabat, tahlil.
Ya. Ini yang harus dipahami, termasuk doa. Apakah pengaruh doa pada tahlil? Baik. Jadi tahlil itu baik. Pertama, melepaskan kamu hak adami, ya. Ini pahami dulu saya tahlil secara syariat. Pada saat engkau berkumpul, maka disinilah salah satu yang sudah Abah teliti ya di dunia, kenapa bangsa Amerika hancur lebur, menjadi berserikat. Kenapa Soviet hancur? Karena dia menjadikan negara-negara kecil-kecil. Insya Allah Abah sepulang dari Eropa mau ke Uzbekistan. Karena sudah ada undangan dari saudara-saudara kita di Uzbekistan. Nah, kenapa Arab sekarang Hijaz itu hancur, menjadikan negara-negara kecil? Karena tiada tahlil sebetulnya. Kalau ngerti, nah inilah, kalau ngerti lagi tadi semua. Dan kenapa Nusantara ini walaupun 1.200 suku dan 880 bahasa, 17.400 pulau, kita ini tetap damai, tidak ada perang saudara karena tahlil. Orang Hindu pun tahlil, maka ada nyepi, ada ngaben. Nah, kalau mereka beda istilahnya itu. Apakah boleh dibakar? Ya boleh, karena kamu itu kenarun, hawaun, maun, turobun. Maka toharo pun kalau kamu bisa, ya bisa pakai angin sebetulnya, karena kamu pun bagian angin. Tuh harus ngerti, karena itulah kenapa sebetulnya Nabi mengajarkan tayamum. Menggunakan tanah, karena kamu berasal dari tanah. Jadi manusia itu toharonya boleh pakai air, boleh pakai tanah. Tapi seandainya makhluk-makhluk yang lain kayak jin pakai api, kamu pun boleh pakai api, gitu kan semua. Artinya pada saat tubuh ini dikembalikan, bisa boleh dikembalikan ke tanah, ke air, silakan disebarkan jadi debu, silakan dibakar, silakan digangga itu dileburkan, dan artinya atau silakan dikubur. Nah itulah maka harus dipahami. Sahabat, maka kubur bisa berarti tanah, bisa berarti air, maka banyak yang mati di air, banyak mati di udara meledak, gitu. Artinya kuburan lah 4 tadi, narun, hawaun, maun, turobun, api, angin, air, tanah. Nah Nabi kita sudah nyontohkan dengan wudhu adalah dengan air dan juga boleh tayamum, sahabat ya. Nah karena hari ini Abah akan membahas juga tentang berkaitan tahlil itu dengan kelahiran ulang sebetulnya tahlil dari semua ya. Dan tadi kita harus mengerti la ilaha illallah harus leburkan, hilangkan alifnya. Allahu nurus samawat. Ada awalnya Allah. Allahu nurus samawati wal ar. Allah lah nur langit dan bumi. Siapa langit dan bumi? Buminya Muhammad. Siapa langitnya? Allah. Itulah maka Samsun Badrun. Harus pahami dohir batin. Semua syariat, torikat, Isra, Mi'raj. Manis, gula, asin, garam. Tuh sebetulnya kalau belajarnya jelas, kita tuh akan mengerti dunia, akhirat. Maka di akhirat selalu ada surga atau neraka. Dari penghujung perjalananmu itu pasti ada surga atau neraka. Di persujung kehidupanmu mati, maka ada surga, ada neraka. Iya, tapi harus maknainya kemana? Maka setiap akhir penghujung perjalanan dagangmu itu ada surga, neraka, rugi atau untung. Istilahnya ugi untung. Tuh, kalau perjalanan ke sana nggak disebut rugi untung sebetulnya. Surga, neraka. Istilah tadi. Akhir perjalanan hidupmu bisa sehat, bisa sakit. Nah sakit itu neraka, sehat itu surga. Gitu. Atau untung, atau rugi. Nah, itu. Akhir. Semua. Cuma ada yang berakhir bahagia disebut dengan kalau dia sudah kembali pada Allah, abko dia. Maka orang yang sudah abko, sudah rojiun pada saat hidup, dia akan terus hidup dalam keadaan kesenangan. Dia akan memiliki cangkang yang membahagiakan. Tadi karena ruh Muhammad, peace be upon him. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang nulis kehebatan Nabi Muhammad orang Islam, ya biasa aja. Tapi ini bukan Islam. Dia mengungkapkan bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100 tokoh dunia yang nulis namanya Michael H. Hart. Judul bukunya 100 Ranking Influential Person in History. Ternyata kalau kita habis sarapan nasi uduk ini lancar bahasa Inggris. 100 ranking dunia, Nabi Musa ada, Jesus Christ ada, Siddhartha Gautama ada, Abraham Lincoln ada, tapi yang dia buat nomor 1 adalah Muhammad.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku-buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka tinggal kita baca. Diadakan bedah buku ini untuk mengenal. Jangan sampai anak kita nanya, mama, Nabi Muhammad itu siapa? Ayahnya Abdullah, emaknya Aminah, lahir tahun gajah. Jangan tanya-tanya lagi. Banyak tanya itu orang Yahudi. Jelaskanlah tentang Nabi kita. Kalau kita tidak jelaskan tentang Nabi kita, nanti anak kita lebih kenal Ipin Upin daripada Hasan dan Husain. Nanti anak kita lebih kenal. Tapi saya nggak bisa juga ngejek, karena anak saya pun di rumah itu kalau dia lagi suruh sholat ya Sami, sholat, nggak mau sholat. Tapi kalau udah saya gelar sajadah, lalu di belakangnya saya susun Naruto, Spiderman, Hulk. Ah sudah, makmum udah siap, maju semangat ya imam. Ada. Terus dia nanya, mereka ini Pak udah mualaf semua saya. Ya kita dengan bahasa anak-anak. Jadi jangan ibu sangka, jangan bapak sangka karena saya ini ustadz, lalu saya ngomong dengan anak dengan bahasa ustadz. Ya nggak begitu. Nggak bisa saya pulang. Saya ceramah ini cuman Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kalau Selasa, Rabu, Kamis, saya di rumah sebagai seorang ayah. Saya gendong anak saya. Kalau dia pipis, saya ganti pempesnya. Kalau dia saya berpikir sekali lagi. Gitu. Jangan bayangkan, oh Ustadz Somad ini kan Ustadz. Lalu kalau saya pulang ke rumah, anak istri saya tunjuk, ya ayyuhalladzina amanu. Enggak begitu juga kali. Nah, jadi bersikaplah. Memang di sini ibu adalah ASN, pegawai hebat, derajatnya tinggi. Kerja di mana? Badan Intelijen Negara. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, katakan ke suami, memang aku ini Badan Intelijen Negara, tapi di rumah ini kau adalah imamku sayang. Begitu. Jangan, saya ini sebetulnya mewakili suara laki-laki yang teraniaya. Ada ya satu fakta yang mau saya sampaikan, boleh? Kalau suami itu merasa dirinya tidak punya apa-apa, tidak berdaya, itu berpengaruh pada psikologisnya. Akhirnya dia merasa down, dan puncak dari tekanan psikologis, nanti pistol airnya tidak meletus. Saya malu mengucapkan ini di depan bapak-bapak jenderal, tapi saya mau rumah tangga kita tetap baik, walaupun profesor doktor, walaupun dokter spesialis, walaupun uangnya banyak. Maka katakanlah pulang nanti, you are my hero. Begitu. Tapi kalau ibu, kakak-kakak lalu mengatakan, aku pegawai, aku orang Badan Intelijen Negara. Kalau kamu macam-macam, semua yang ada di WhatsAppmu sudah ada di sini. Dia langsung meninggal. Maka jangan heran kalau ada laki-laki itu diam aja. Memang laki-laki nggak berkata-kata, langsung meninggal. Sayang, ini slip gaji, ini tabungan, semua milikmu. Jangankan uang ini, jangankan SK, ASN, PNS ini, nyawa aku berikan padamu. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup cuma satu. Apa itu, Dek? Mencintai. Begitu. Ini kayaknya Ustadz Somad udah banyak dapat bisikan ini. Saya termasuk Ustadz yang nggak bisa dibisik-bisiki. Karena yang membisik itu adalah alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Makanya kalau ada teman yang suka bisik-bisik, itu berarti kalau yang berbisik ke telinga kita jin, itu bisa kita usir dengan ayat kursi. Tapi kalau yang berbisik ini nas, kursinya sekalian. Kalau yang berbisik ke telinga kita ini jin, kita bacakan Yasin, wal Qur'anil Hakim. Tapi kalau manusia kita bacakan, dia tiap malam Yasinan.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan perhitungan, penuh dengan kecerdasan. Ketika perang Uhud, perang Badar, perang yang paling menggentarkan. Kenapa? Karena pasukan Nabi cuma 300 sekian, sedangkan pasukan musuh ribuan. Apa yang dilakukan Nabi? Yang dilakukan pertama bersama sahabat adalah memasang kemah di tempat oase. Nggak bisa gali sumur. Di mana persediaan air? Oase. Di situ ada oase, tempat air, berkemah di situ. Berkemah di tempat oase berarti sudah menang 1-0 karena persediaan air sudah kita kuasai. Kalau mereka mau mengambil air, bayar. Sekarang, kalau dulu tidak bisa ngambil air karena air sudah kami kuasai. 2, besok pagi habis sholat subuh Nabi menyusun pasukan. Di mana Nabi menyusun pasukan? Di tempat terbit matahari. Ini matahari terbit dari sini, Nabi susun pasukan. Orang musuh terlambat, lalu mereka nyusun barisan di depan. 2-0 mereka kalah. Kenapa? Karena kalau melawan matahari matanya silau, kacamata hitam belum ada. 2-0. 3-0. Nabi tahu berapa jumlah mereka. Dari mana Nabi bisa tahu jumlah mereka? Kata Nabi, malam-malam amati kalau ada mereka yang nyuri air. Tengah malam ada satu orang nyuri air, tangkap. Pas ditanya, berapa pasukan kamu? Saya nggak bisa jawab. Kenapa kamu nggak bisa jawab? Saya tukang masak. Ternyata dia bukan tentara, dia tukang masak. Dia bilang saya nggak tahu. Kamu masak satu hari berapa ekor kambing, berapa ekor lembu, berapa ekor unta? Dia sebutkan, saya masak kambingnya sekian, lembunya sekian, untanya sekian. Nabi langsung mikir, kalau kambingnya sekian, lembunya sekian, untanya sekian, berarti pasukannya sekian, kita siap menghadapinya. Jangan menghadapi musuh dengan mata yang rabun. Terus Ustadz datang berani ceramah ke Badan Intelijen Negara, ini apa persiapan Ustadz? Beberapa sahabat saya sudah kirim WhatsApp duluan. Ustadz Somad, kantor BIN sudah aman. Siapa mereka Pak Ustadz? Mereka adalah sahabat-sahabat saya yang waktu saya keliling se-Indonesia. Waktu dulu mereka menjadi Dandim, mereka menjadi Kapolres. Ternyata mereka sekarang sudah bekerja di sini, walaupun mereka tidak pakai peci merah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya tausiah ini jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 11 kurang 20. Artinya saya sudah ngomong 55 menit. Tapi rasa saya, nggak tahu perasaan Bapak ya. Rasa saya baru ngomong beberapa menit aja rasanya. Padahal ini saya kalau ngomong itu Bapak Ibu, saya lihat bagaimana audiens. Saya sudah ngomong 55 menit, yang kakak-kakaknya tetap fokus, yang laki-laki juga fokus. Apakah ini karena diawasi CCTV? Wallahu alam, tapi rasanya enggak ada. Kenapa mereka begitu serius? Saya husnuzon aja ya. Husnuzon ini memang mereka betul-betul mau ngaji kelihatannya. Di tempat lain kadang saya baru ceramah 15 menit langsung seperti ilmu padi, makin berisi makin menumpuk. Kadang baru saya ceramah 10 menit langsung keluar kuda Nil. Saya Pak Ibu pernah saya ceramah 5 menit. 5 menit ceramah saya tutup, saya pulang. Kenapa? Ya saya kehilangan mood. Tapi hari ini, padahal ini hari terakhir saya dari mulai hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, habis dari sini nanti ke KPK, habis itu saya ke airport pulang, ini sudah tinggal 5 watt lagi nih sudah. Tapi saya justru semangat. Kapan Ustadz ceramah yang paling gak semangat? Waktu ada satu daerah saya ceramah, pas menjelang kultum buka puasa. Itu memang hilang semua. Kita udah berapi-api, mereka semuanya ngelihat kita macam ayam goreng di tengah.
Walau polisi, walau tentara, walau jaksa, walau hakim, tapi dia tetaplah tubuhnya terdiri dari darah, dari daging, dari kuku, dari bulu, jantungnya tetap berdegup dan berdetak. Dia tetap manusia, punya rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Apa yang membuat kita kuat? Yang membuat kita kuat tidak lain adalah zikir kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berangkat dari rumah, aku sebagai seorang abdi negara, tugasku adalah mengumpulkan informasi, menganalisa, memberikan kepada kepala negara untuk dua, peluang dan ancaman terhadap negara. Yang kulakukan ini adalah amal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata. Bapak yang bekerja lembur, nanti ditelepon sama istri, di mana sayang? Ibadah. Kalau mati dalam membela negara ini adalah mati syahid, insya Allah. Amin. Mama, ya. Kata Ustadz Somad, kalau mati membela negara ini mati syahid. Mudah-mudahan papa mati syahid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di balik laki-laki yang gagah perkasa ada perempuan yang luar biasa. Perempuan itulah yang menenangkan hati dan jiwa bapak. Aku sedang berjuang, aku sedang bertarung, ancamannya adalah nyawa. Maka wahai kakak-kakak, wahai istri-istri yang ada di rumah, ikhlaskanlah suamimu ini untuk mengabdi menjaga negara. Insya Allah Allah menjaga Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang 1 jam. Saya biasanya ngisi pengajian itu sesuai besarnya botol minuman. Ini sebetulnya kalau standar ini 300 ml ini, setengah jam. Tapi karena saya merasa nyaman ceramah ini, maka insya Allah karena hati yang menerima ini semuanya hati orang yang baik-baik, insya Allah. Di mana letak jantung yang mengalirkan darah ke otak, ke mata, ke kepala, ke tangan, ke kaki? Nih, berdegup dan berdetak. Biasanya kalau mikrofonnya mahal itu bisa kedengaran detaknya. Itu jantung yang normal. Tapi ada jantung yang nggak normal. Biasanya jantung nggak normal itu disebabkan oleh 3. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo, yang ketiga Pak Ustadz ceramah di BIN. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Pejamkan mata, tarik nafas panjang, hembuskan, amati nafas, kosongkan pikiran, kosongkan. Datang wajah istri, nggak jadi fokus. Hilangkan semua masalah, fokus, kosongkan. Bagaimana ketika sedang kosong itu tiba-tiba datang malaikat maut, mati kita, ditanya sama malaikat, marabbuka, kosong. Jangan pernah kosong. Saya nggak pernah kosong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Hanya saja zikir itu ada yang di lisan, ada yang di qalbi. Kalau lagi nggak ada orang, ya kita zikir la ilaha illallah. Pas lagi ada orang, ya kita tetap ngobrol, tapi di dalam tetap la ilaha illallah. Ini kadang orang ini baru-baru tobat, baru hijrah, pas lagi ada orang la ilaha illallah. Pas nggak ada orang, main game. Apa ini? Gitu. Tapi saya nggak mau juga gara-gara ini lalu nanti Pak Jenderal mengadakan rapat masing-masing divisi dan sektor, ditanya bagaimana laporan tentang keamanan negara kita. La ilaha illallah. Bagaimana visi misi ke depan Indonesia Emas 2045, kita serahkan semuanya pada Allah, Pak Jenderal. Ini bukan ajaran Islam. Islam itu penuh dengan strategi, Islam itu penuh dengan intelijensia, Islam itu penuh dengan target-target. Ketika menggali parit, paculnya itu kena dengan batu, memancar cahaya. Apa kata Nabi? Pada pancaran cahaya
aku lihat kalian sudah menguasai Yaman. Pada pancaran yang kedua, aku lihat kalian sudah menguasai Rum. Pada pancaran yang ketiga, aku lihat kalian sudah menguasai negeri Syam. Apa kata Nabi? La taftahunnal Konstantinia, kalian akan menguasai Konstantinopel. Visi misi 2045 Indonesia Emas. Begitu. Berapa tahun baru dikuasai Konstantinopel? Dikuasai Konstantinopel 700 tahun setelah Nabi meninggal oleh seorang anak muda umur 19 tahun, namanya Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih sang penakluk, barulah dikuasai. Tertulis di pintu masjid Konstantinopel Hagia Sophia, la taftahunnal Konstantinia, kalian akan menguasai Konstantinopel. Visi misi ke depan. Makanya kadang saya ketemu dengan anak-anak pesantren, taman ini mau kemana? Saya serahkan pada Allah. Datang 10 anak pesantren ke rumah, gurunya ngomong, tolong Ustadz berikan pembekalan mereka. Saya tanya satu-satu, kau mau kemana? Ya bagaimana nasib aja Pak Ustadz. Saya suruh pulang semua. Nggak ada yang bisa dikasih pembekalan. Islam ini akan maju dengan program, dengan visi misi, dengan pemikiran. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Saya tutup sebelum doa dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Di akhir majelis, mari kita khusyukkan hati kita, minta ampun pada Allah, kita berdoa untuk kemaslahatan diri kita, istri, anak, keluarga, negeri, kantor, atasan. Mudah-mudahan Allah meridhai kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata alaina. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan untuk kami semua. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar. Selamatkan Indonesia dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ansurna, tolong kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya engkau saja yang bisa menolong kami. Yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami. La tada' lana dzamban illa ghafartah, semua dosa-dosa kami dari ujung rambut ke ujung kaki ampunkan, bersihkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, ada yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah jumpakan dengan jodohnya. Wala raghiban illa anjabtah, yang belum ada keturunan berikan anak soleh solihah penghafal Quran. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan kepada kami. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam dalam tanah, naikkan ke tempat kami. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan kepada kami. Wa in kana mu'siran fayassirhu, kalau masih sulit, mudahkan untuk kami. Allah mahfazna, jaga mata kami, jaga hati kami, jaga pikiran kami. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak perlu mencari-cari yang haram ya Allah. Allahumma tub alaina, terima taubat kami. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak-anak keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir yang mengikuti kajian ini ya Allah. Waqtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Sampai masanya nanti kami mati, izinkan kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama jama'tana fi hadzal jami'il baitil akbar, sebagaimana hari ini engkau kumpulkan kami di Masjid Al-Baitul Akbar, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu kali ini. Walaupun melalui layar
yang sederhana ini, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Sahabat narasi somat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan tausiah yang sangat menyentuh hati dari Ustadz Abdul Somad. Semoga setiap ilmu yang telah beliau sampaikan menjadi cahaya yang menerangi kehidupan kita, melembutkan hati kita, memperbaiki akhlak kita, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita mendengarkan ceramah, hati kita tersentuh, bahkan mata kita berkaca-kaca. Namun tantangannya sesungguhnya dimulai setelah ceramah itu selesai. Apakah ilmu itu akan kita amalkan atau hanya menjadi sesuatu yang kita dengarkan, lalu perlahan mulai terlupakan? Karena itulah, di penghujung tayangan ini, izinkan saya mengajak sahabat semua untuk merenungkan sebuah kisah yang luar biasa, yang bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Sebuah kisah yang penuh pelajaran tentang kesabaran, keteguhan iman, dan akibat dari pembangkangan kepada Allah. Kisah tersebut adalah kisah tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mengapa kaum Nabi Nuh? Mengapa Nabi Nuh? Karena beliau adalah salah satu nabi yang paling lama dalam berdakwah kepada kaumnya. Beliau tidak berdakwah selama sehari, sebulan, ataupun setahun, bahkan bukan pula puluhan tahun. Allah mengabarkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Bayangkan, hampir 1 milenium beliau mengajak manusia kembali kepada Allah. Siang dan malam, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dengan kelembutan, kasih sayang, dan kesabaran yang luar biasa. Namun, apa balasan yang beliau terima? Ejekan, cemoohan, penghinaan, bahkan orang-orang menganggap beliau telah sesat. Tak berhenti di situ, ketika Allah memerintahkan beliau membangun sebuah kapal besar di tengah daratan yang jauh dari lautan, kaumnya semakin menertawakannya, dan mereka menganggap Nabi Nuh telah kehilangan akal. Padahal mereka tidak mengetahui bahwa perintah Allah tidak pernah sia-sia. Sahabat sejarah somat, sahabat narasi somat, bukankah keadaan ini sering juga kita terjadi pada kehidupan kita ini? Ketika seorang mulai memperbaiki diri, mulai rajin ke masjid, mulai menutup aurat, mulai meninggalkan maksiat, seringkali justru ejekan yang datang lebih dahulu daripada dukungan. Ada yang mengatakan kita terlalu fanatik, ada yang menyebut kita so alim, ada pula yang mencibir, seolah-olah menjadi hamba Allah yang taat adalah sebuah kesalahan. Padahal semua nabi pernah mengalami ujian seperti ini. Karena itu, janganlah kita pernah menyerah hanya karena cibiran manusia. Selama yang kita tempuh adalah jalan Allah, maka teruslah melangkah. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah Nabi Nuh bukanlah sekedar cerita banjir bandang lebih. Kisah Nabi Nuh bukanlah sekedar cerita tentang banjir. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Beliau diutus Allah kepada kaumnya yang telah lama menyembah berhala dan meninggalkan ajaran tauhid. Berhala-berhala seperti Wat,
Suwa, Wakhut, Yak, Ya'uk, dan Nasr dijadikan sesembahan selain Allah. Dengan penuh kasih sayang, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang dan malam, beliau berdakwah. Terkadang, beliau mengajak secara terang-terangan di hadapan banyak orang. Terkadang pula, beliau mendatangi mereka secara pribadi dengan harapan hati mereka terbuka menerima kebenaran. Namun, kebanyakan dari mereka justru menolak. Mereka mengejek Nabi Nuh, menutup telinga ketika beliau berbicara, bahkan menutupi wajah mereka dengan pakaian agar tidak mendengar seruan beliau. Meski demikian, Nabi Nuh tidak pernah putus asa. Selama bertahun-tahun, beliau terus menyampaikan risalah Allah dengan penuh kesabaran. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun untuk berdakwah. Namun, hanya sedikit orang yang benar-benar beriman kepada beliau. Melihat kaumnya terus membangkang dan semakin tenggelam dalam kemusyrikan, Allah kemudian memahyukan kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi orang yang beriman selain mereka yang telah beriman. Allah lalu memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar. Dengan penuh ketaatan, beliau mulai membuat kapal itu meski berada di tempat yang jauh dari lautan. Setiap kali para pembesar kaumnya melewati Nabi Nuh, mereka menertawakan beliau. Apakah engkau hendak berlayar di atas daratan? Ejek mereka. Namun, Nabi Nuh menjawab dengan tenang bahwa suatu hari nanti merekalah yang akan mengetahui siapa sebenarnya yang berada dalam kesesatan. Setelah kapal selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Nuh agar mereka membawa orang-orang beriman, keluarga yang beriman, serta sepasang hewan dari setiap jenis ke dalam kapal mereka. Ketika tanda yang dijanjikan Allah datang, hujan turun dengan sangat deras. Air memancar dari dalam bumi, lalu bertemulah air dari langit, dan bumi menjadi banjir besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang dahulu mengejek Nabi Nuh kini berusaha menyelamatkan diri. Mereka berlari menuju tempat-tempat yang tinggi, tetapi tidak ada satupun tempat yang mampu menyelamatkan mereka dari banjir besar ini. Di antara peristiwa yang paling mengharukan adalah ketika Nabi Nuh memanggil putranya agar ikut naik ke kapal. Namun, putranya menolak. Ia merasa sebuah gunung akan mampu menyelamatkannya dari banjir. Nabi Nuh berkata pada hari itu, tidak ada yang dapat menyelamatkannya selain orang-orang yang mendapatkan rahmatnya. Tak lama kemudian, gelombang besar memisahkan keduanya, dan putra Nabi Nuh termasuk orang-orang yang tenggelam karena kekufuran. Kapal Nabi Nuh terus berlayar hingga akhirnya Allah memerintahkan bumi menelan airnya, dan langit berhenti menurunkan hujan. Air pun surut. Sedikit demi sedikit, kapal itu berlabuh di sebuah gunung atas kehendak Allah. Dari kisah Nabi Nuh, kita belajar bahwa keselamatan bukan ditentukan oleh kedudukan, harta, ataupun hubungan keluarga, melainkan oleh iman dan ketaatan kepada Allah. Kita juga belajar untuk tidak pernah lelah mengajak kepada kebaikan, sebagaimana Nabi Nuh telah berdakwah dengan penuh kesabaran, meskipun dihadapi penolakan selama bertahun-tahun. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selalu berpegang teguh kepada tauhid, menerima nasihat dengan lapang, dan istiqomah dalam menaati perintahnya hingga akhir hayat. Amin. Ya Rabbal Alamin.